Di video sebelumnya saya sudah mengupload sebuah short yang membahas tentang peralatan podcast portable ya, singkat. Jadi masuk dalam satu tas, dan kali ini setupnya saya coba, jadi teman-teman bisa tahu bagaimana menggunakan setup yang kemarin itu saya bagikan ya. Jadi voice recorder, kabel, mic dynamic, dan kurang lebih seperti ini hasilnya. Dan di sini di Tascam saya set high pass filter biar suara AC-nya ngungnya ini enggak masuk ya. Dan ini mikrofonnya saya setting sensitif dengan gain yang tinggi di Tascam-nya. Dan by the way ini ruangannya juga ini ya, enggak terlalu ini ya, istilahnya bukan ruangan yang ngedifus suara, jadi suaranya ya kayak reverb reverb spring ya, semacam itu. Nah, di video kali ini saya ingin membahas tentang masalah kompresor lagi ya, karena kemarin itu saya sedikit cerita. Kemarin itu saya ketemu orang beberapa waktu yang lalu ya, masih belum ada sebulanan itu, saya ketemu orang yang punya pendapat bahwa dengan memasang kompresor di sistem audionya itu ini dia beranggapan bahwasanya menambahkan kompresor itu dapat membuat suara reverb bagian ces-nya itu bisa panjang, ces ya, semacam itu ya. Jadi tujuannya untuk itu. Nah, ini menurut saya ini merupakan salah satu pendapat yang menurut saya salah kaprah ya, karena ya memang ada pengaruhnya ya. Ketika kita pasang kompresor kan di reverb itu, kompresor itu kan fungsi utamanya kan mereduce dynamic range ya. Jadi yang terlalu keras dan terlalu pelan semacam itu. Jadi direduce, jadi nggak ada yang terlalu kencang dan terlalu pelan. Nah, kalau di reverb itu kan ada tailnya, ada ekornya itu kan. Nah, itu biar kelihatan panjang dikasih kompresor. Nah, ini prinsipnya sama seperti kalau kita main gitar terus kita kasih kompresor. Biasanya nama kompresornya ada sustainer ya, sustainer biar sustainnya panjang. Nah, itu benar, memang ada pengaruh di situ. Cuman yang dipasang ini adalah sebuah kompresor DBX ya. Dan jika tujuannya untuk itu, maka menurut saya ini tidak tepat. Mending kita setting efek reverbnya aja malahan. Jadi tailnya bisa panjang dan tebel daripada dikasih kompresor, ya kan. Mending kompresornya itu ditaruh di depan, jadi bukan final compression. Kalau final compression pun kompresinya tipis, nggak tebel. Masalahnya adalah kemarin itu saya lihat settingan kompresornya itu over compress, yang membuat dimana sound systemnya itu instant feedback. Jadi begitu mikrofonnya dideketin itu langsung feedback, ya kan, langsung feedback nging gitu. Jadi harus jauh. Ketika jauh itu suaranya jadi tipis, jadi nggak tebel, ya kan. Low frekuensinya jadi tidak tertangkap dengan maksimal. Ketika dideketin malah rasanya seperti overgain, padahal enggak. Ketika keluar sebelum masuk ke power ampli, dia masuk ke kompresor dulu. Namun sayangnya settingannya over compress. Saya lihat thresholdnya sampai minus 40 desibel, padahal sudah di final mix, di final master ya. Dari master itu kan sudah dikuatkan ya kan, mulai dari preamp mix sampai preamp master kan sudah dikuatin. Jadi sinyalnya mesti gede. Itu thresholdnya di minus 40 dB, bahkan lebih dari itu, minus 45 nggak salah itu. Jadi sinyal ya begitu masuk di minus 40 dia langsung kompres. Dan kompresor itu biasanya punya dua fungsi ya, ada sebagai kompresor ya untuk meredus yang suara peaknya tinggi, sama satu lagi adalah expander, yaitu dimana sinyal yang kecil itu dinaikkan gainnya di make up gain ya, di bagian knob make up gain. Jadi begitu kena suara kecil dia langsung otomatis gede semacam itu. Jadi suaranya langsung tebel, ke speaker langsung tebel.
yang mana otomatis membuat dinamikanya jadi kurang. Jadi misalkan kita jauh harusnya suaranya tipis, jadi malah langsung tebel, ya kan? Itu membuat suaranya yang harusnya kecil langsung kencel keluar ke speaker, langsung tercapture oleh mikrofon, langsung instant feedback, ya kan? Nah, dan karena settingan yang semacam itu, jadi sound system yang harusnya bagus, ya kan, jadi malah bikin masalah. Jadi yang seharusnya menjadikan suara itu bagus, tapi malah jadi nggak bagus gitu kan. Nah, itu salah setting dan juga salah persepsi bahwasanya kompresor itu bisa nambah ces reverbnya itu. Ya memang ada ada efeknya, memang ada perubahannya dan memang berpengaruh, tapi bukan itu sebenarnya fungsi kompresor. Dan kalau kita lihat fungsi kompresor itu lebih baik kita taruh di depan kalau memang untuk menebalkan suara, jadi sebelum preamp, atau mungkin sebagai bass compression, jadi kita lewatkan aux masuk kompresor, terus masuk lagi ke input mixernya, terus kita atur mixnya di situ untuk menebalkan suara gitu kan. Jadi kalau di final mix saya sarankan ini lebih baik untuk tidak menggunakan rasio compression yang terlalu besar. Misalkan katakanlah 2:1 atau sampai 4:1, udah segitu aja, hanya untuk mereduce dynamic range aja gitu. Kalau dibikin over compress ya itu tadi otomatis instant feedback, apalagi mixernya nggak ada anti feedbacknya, ya kan. Graphic EQ lebih banyak digunakan untuk tonal control, untuk ngatur tone aja, tapi tidak sebagai feedback killer. Nah, semacam itu. Nah, hal semacam inilah yang mungkin belum banyak orang tahu, ya kan. Dan salah kaprah semacam inilah yang kadang-kadang itu membuat settingan sound system itu malah jadi nggak bagus. Nah, jadi sebaiknya teman-teman sebelum melakukan menambahkan aksesoris pada sound system, baik itu kompresor, baik itu EQ maupun efek, pahami dulu konsepnya, ya kan. Mau dikonsep seperti apa? Misalkan kompresor, kita mau bikin kompresor itu mengkompres sinyal yang sebelumnya, sinyal sebelum masuk mixer kita kompres dulu, ya kan, kompresor di awal, atau sebagai bass compression, ya kita istilahnya parallel compression, ya kita lewatkan aux in dan out, ya kan, terus kita atur mix aux-nya untuk menebalkan sinyal, atau untuk sebagai final compression biar suaranya enggak terlalu dynamic range-nya tidak terlalu tinggi, jadi lebih rata semacam itu. Nah, itu harus pahami dulu konsepnya, kita mau pakai alat itu untuk apa, ya kan. Nah, baru caranya pun juga akan berbeda, ya. Misalkan graphic EQ, kita pakai graphic EQ untuk tonal control, ya boleh gitu, nggak masalah. Kita pakai untuk feedback killer, ya nggak masalah, aman-aman aja. Tapi kenali dulu konsepnya. Setelah tahu konsepnya, nanti baru caranya bagaimana. Nah, misalkan feedback killer. Nah, feedback killer berarti kan konsepnya kita menurunkan frekuensi yang dinilai menimbulkan feedback, ya kan. Jadi konsepnya adalah cutting, ya kan. Terus kemudian kalau untuk tonal control, untuk ngatur tone suara, ya kan, prinsipnya beda lagi. Nanti ada boost, ada cut. Misalkan kita ingin midnya kita naikin, maka ada dua cara, naikin midnya atau turunin high dan low-nya, kan pilihannya cuma itu. Nah, semacam itu. Jadi alatnya sama, ya berbeda konsep pun juga akan berbeda caranya, dan juga jangan terlalu over ketika nyeting. Jadi ketika kita ngeset sound system itu sebisa mungkin, seminimal mungkin kita melakukan settingnya, kecuali kalau kita menemukan masalah, ya kan. Misalkan oh ini feedback di frekuensi ini, barulah kita setting gitu. Oh ini suaranya kok mendem gitu kan, oh kita kasih clarity, kita exciter bagian low sama high-nya. Oh ini suaranya kadang kecil kadang gede,
oh kita kompres dikit gitu untuk mengurangi dynamic range-nya semacam itu. Dan kadang-kadang solusi dari masalah di audio itu kadang-kadang tidak pada settingan di mixer dan efeknya, kadang-kadang juga teknik micingnya, jenis mikrofonnya, atau mungkin yang lainnya, dan bisa banyak faktor. Nah itu jadi sebelum teman-teman menambahkan aksesoris, sebisa mungkin teman-teman pahami konsepnya itu tadi, dan juga pahami cara kerjanya, ya kan? Cara kerjanya itu bagaimana sih itu. Nah setelah itu baru apa yang perlu dilakukan, perlu nambahin atau enggak semacam itu. Oke, mungkin cukup sekian video kali ini, semoga bermanfaat ya. Buat kamu yang merasa terbantu dengan adanya video ini, silahkan share video ini ke semua orang yang pernah kamu temui selama seumur hidup kamu, dan jangan lupa subscribe. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.